Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, Rabb yang Maha Ghafur, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang tiada henti memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semuanya. Dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beramal soleh, bahkan nikmatnya kita bisa berkumpul bersama keluarga dan anak-anak tercinta. Ayah bunda rahimakumullah, jika dalam pertemuan yang sebelumnya kita membahas mengenai keteladanan, yang mana keteladanan itu merupakan sesuatu yang lebih berpengaruh daripada sebuah nasihat. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan keteladanan tersebut. Kenapa kita melanjutkan ke sana? Karena seringkali ada sebuah kata-kata yang indah yang mengatakan bahwa anak itu cerminan dari orang tuanya. Akhlak anak itu adalah cerminan dari ayah bundanya. Bahkan dalam sebuah peribahasa kan ada, kalau buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Luar biasa. Hal ini sebetulnya menunjukkan bahwa itulah ciri anak kita. Bahwa dialah anak kita. Bahwa dialah yang kita miliki. Maka dari itu ayah bunda rahimakumullah, sudah seharusnya, sudah sepantasnya kita menempatkan diri kita di depan anak-anak kita ataupun di belakang mereka menjadi teladan, memberikan akhlak, memberikan contoh yang sangat baik, yang sangat bagus untuk anak-anak kita. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, dan harusnya dalam ibadah pun kita yang lebih utama, lebih awal menyontohkan kepada anak-anak kita. Karena kalau kita lihat dari hadis yang biasa kita sampaikan mengenai hadis fitrah, yang mana dalam bahasa Arab orang tua itu ada dua, bukan ayah dan bunda maksud saya, tapi bahasa Arabnya orang tua itu ada dua, yang satu walidain, yang satunya lagi abawain. Lalu apa bedanya walidain dengan abawain ini? Kemarin sempat di-spill sedikit oleh Ustadz Amru, bahwa walidain itu lebih ke sosok biologis, ya, yang betul-betul melahirkan, yang betul-betul menjadi penyebab anak kita turun dan lahir ke alam dunia, itu adalah walidain. Lalu apa itu abawain? Kalau abawain itu orang tua secara sosiologis. Siapapun orang tua, siapapun yang memberikan contoh, siapapun yang memberikan teladan kepada anak-anak kita, itu adalah abawain. Makanya dalam hadis, kullu mauludin yuladu al fitrah, semua anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Semuanya sepakat, kata Rasulullah SAW, fa'abawahu ayyuwahidanihi wa yunasiranihi, dan seterusnya. Yang berpengaruh menjadikan dan mengarahkan anak ini mau pergi ke arah mana itu fa'abawahu. Siapa fa'abawahu di sini? Fa'abawahu di sini bukan hanya kita sebagai ayah dan bunda dari anak kita tercinta, tapi semua orang tua yang ikut terlibat dalam kehidupan anak kita. Itu fa'abawahu. Makanya kalau misalkan kita jelaskan kembali, konteks walidain itu lebih ke orang tua biologis, yang mana jelas kasih sayangnya,
yang mana jelasnya dalam segi dia melahirkan kita atau dalam sisi emosional, itu walidain. Kalau abawain itu dari segi fungsional, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mendidik, itu fa'abawain. Ya. Makanya ayah bunda rahimakumullah, alangkah lebih indah dan lebih baik ketika anak kita sendiri diberikan contoh yang mulia, diberikan contoh keimanan yang kuat, diberikan contoh adab yang istimewa oleh kita sendiri. Kenapa saya mengatakan ini lebih istimewa? Karena dari sana kita mulai membentuk wadah. Wadah apa? Wadah jariah untuk kita dari anak-anak kita. Coba ya bunda bayangkan, jika kita tidak pernah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, tapi justru orang lain yang memberikan contoh yang baik tersebut, maka pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu otomatis kepada orang yang mencontohkannya. Bukan kepada kita, karena kita tidak mencontohkannya. Maka dari itu ayah bunda rahimakumullah, ya, jadilah kita cerminan dari anak-anak kita sendiri. Jadilah kita cerminan yang baik, baik itu dari mulai adab anak kita bentuk oleh diri kita contohkan oleh diri kita. Atau ibadah anak-anak kita bentuk oleh kita arahkan oleh kita sendiri. Agar apa? Agar semua amal jariah dan apa yang telah kita curahkan baik itu dari waktu, uang, tenaga dan sebagainya untuk anak-anak kita, semuanya bisa menjadi jariah untuk kita, dan doa amal soleh pun dari sana nyampai kepada kita. Maaf, doa anak soleh pun dari sana sampai kepada kita. Iya. Nah ya benar rahimakumullah. Selain dari itu, yang harus kita kuatkan, maaf, kenapa harus kita kuatkan cerminan akhlak, cerminan ibadah dari kita sebagai orang tuanya? Karena kalau kita yang menanam pondasi tersebut, kita yang menguatkan pondasi akhlak tersebut dari rumah, ketika keluar kita akan tahu sejauh mana anak kita terpengaruh oleh orang lain. Sejauh mana anak kita berbelok dari tujuan yang kita arahkan. Kenapa? Karena jangan sampai fa'abawahu yang ada di luar itu menjadikan anak-anak kita justru kembali ke jahiliyah. Fa'abawahu yang ada di luar menjadikan anak-anak kita justru lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang kita lahirkan, anak-anak kita baik itu ikhwan ataupun akhwat, tetapi jika kita tidak tanamkan pondasi yang kuat, tidak kita pegang cerminan yang kuat dari diri kita sebagai orang tua, bisa jadi anak-anak kita terpengaruh oleh dunia luar. Bisa jadi fa'abawahu yang ada di luar itu memberikan pengaruh negatif untuk anak-anak kita. Maka dari itu ayah bunda rahimakumullah, yuk mulai dari sekarang kita cerminkan kepada anak-anak kita kuatkan fondasi ibadah, fondasi keimanan, fondasi adab di dalam rumah supaya anak-anak kita betul-betul bercermin kepada kita. Ya. Baik itu dari segi pekerjaan kita, dari segi amal soleh kita, dari segi ucapan kita, atau dari segi bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di luar rumah. Baik itu kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, atau kepada masyarakat luar. Yuk kita contohkan kepada anak-anak kita bagaimana berakhlakul karimah, baik kepada sesama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin terakhir yang saya ingin kuatkan terkhusus untuk saya pribadi, ayah bunda rahimakumullah, mari kita sama-sama kuatkan pondasi kita sebagai ayah dan juga sebagai bunda, sebagai orang tua di rumah, supaya anak-anak kita tidak terpengaruh oleh fa'abawahu, pengaruh-pengaruh dari luar. Dan selain itu, jadilah pondasi yang kuat bukan hanya untuk anak-anak kita,
tapi untuk masyarakat dan juga semua yang kita jumpai. Supaya kita tidak hanya menjadi walidain, tapi kita juga menjadi fa'abawahu yang menunjukkan kepada kebenaran, kepada agama Allah, kepada ibadah yang lurus. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus untuk saya pribadi sebagai pengingat menjadi ayah dan orang tua terbaik untuk anak saya pribadi. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.